Bayangkan teman-teman, Anda bangun pagi ini dan pasangan teman-teman itu bercerita bahwa dia tadi malam pergi ke Tokyo. Bukan naik pesawat, bukan teleportasi fiksi ilmiah, tetapi dia itu bilang bahwa dia benar-benar pergi dengan tubuhnya dan dia kembali sebelum tempat tidurnya dingin, bahkan sebelum kita menyadari bahwa dia itu sempat tidak ada. Tahun 621 Masehi, seorang pria di Mekah membuat klaim yang lebih gila dari cerita tadi. Muhammad bin Abdullah. Tetapi sebenarnya saya tidak berani menyebutkan nama beliau sebagai seorang orang yang paling mulia di muka bumi. Cuma hanya untuk konten saya harusnya sebenarnya memanggil beliau dengan panggilan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pedagang berusia 51 tahun yang mulai mengklaim dirinya sebagai nabi datang ke sukunya, yaitu Quraisy, dengan cerita yang membuat semua orang berhenti, ya dalam artian berhenti berpikir, sampai mentertawakan dan mencemoohkannya. Manusia terbaik ini bilang, katanya tadi malam aku diperjalankan oleh Tuhanku dari Mekah ke Yerusalem sejauh 1.200 kilometer dalam sekejap. Kemudian aku naik menembus langit, langit ke-1, kedua, sampai langit ke-7, dan bertemu para nabi yang sudah mati ratusan tahun. Melihat surga, melihat neraka, melihat masa depan, dan sampai berbicara dengan Tuhannya. Beberapa orang yang baru masuk Islam langsung keluar di tempat. Ya murtad. Karena klaim yang absurd ini. Ya, saya juga kalau ketika saya ada di waktu tersebut, saya yakin kemungkinan besar ketika saya mendapatkan cerita ini, maka saya pun akan menganggap ini adalah cerita dongeng belaka. Akan tetapi, ada satu orang yang apapun yang disampaikan oleh Rasulullah selalu dia benarkan tanpa harus berpikir panjang, tanpa harus bertanya-tanya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, cerita kita kali ini bukan untuk memperdebatkan apakah kisah ini nyata atau isapan jempol belaka. Kita akan berbicara justru bagaimana ini bisa menjadi nyata. Dan di hari ini, 1.400 tahun kemudian, kita sudah mempunyai alat, sudah mempunyai teknologi untuk menjawabnya. Ada teori relativitas, ada teori lubang cacing, dimensi ekstra. Apa yang dulunya mustahil, sekarang menjadi masuk akal dan bisa dijelaskan dengan sains dan ilmu fisika. Nah, teman-teman, di beberapa menit ke depan, mari kita kaji mengenai peristiwa Isra Miraj ini dari kacamata sains dan kacamata agama, tentunya dengan cara dan metodologi yang benar. Yuk, teman-teman, mari kita mulai. All right, everybody, stand down. Untuk memahami kenapa ini penting, maka kita perlu bertanya, mengapa kaum Quraisy sebegitu marahnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Rasulullah? Kalau Nabi Muhammad pada waktu itu cuma bilang bahwa tadi malam ia telah mengalami mimpi yang aneh, saya yakin kaum Quraisy tidak akan marah, tidak akan mencemooh, bahkan tidak akan mengancam jiwa dan keselamatan Rasulullah. Ya, kita tahu mimpi aneh bisa dialami oleh siapa saja dan ini normal-normal saja. Tapi kita lihat bagaimana Al-Quran membuka cerita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asro bi'abdihi lailam minal masjidil haram
ilal masjidil aqsa. Nah, kata subhana atau maha suci Allah dalam ilmu bahasa Arab hanya dipakai untuk kondisi-kondisi atau hal-hal yang extraordinary. Ya, kondisi mukjizat. Sebuah kondisi yang dapat melanggar hukum alam itu sendiri. Dan kata kedua yang sangat krusial adalah bi'abdihi, yang artinya dengan hambanya, bukan dengan ruh hambanya, bukan dalam mimpi hambanya. Kata hamba dalam Al-Quran selalu merujuk ke totalitas manusia, tubuh dan jiwanya sekaligus. Bahkan selama 14 abad ya, para ahli bahasa Arab dari segala aliran, Sunni, Syiah, bahkan yang skeptis sekalipun, mereka itu setuju kalau ini cuma mimpi. Tetapi Al-Quran akan menulis dengan jelas kalau itu mimpi. Ya, misalkan dalam mimpi, tetapi kan ini tidak. Ini klaim perjalanan fisik. Dan inilah yang saya rasa yang paling cemerlang. Orang-orang Quraisy yang skeptis pada waktu itu menantang Rasulullah. Mereka melontarkan sebuah pertanyaan yang benar-benar harusnya bisa membuktikan siapa yang benar, mereka atau Muhammad. Kalau kamu, kata orang-orang Quraisy, benar-benar pergi ke Yerusalem, coba deskripsikan bangunannya dengan detail. Kamu kan pernah ke sana atau tidak gitu ya. Nah, akan tetapi ternyata Rasulullah dapat menjawabnya dengan detail semua arsitektur yang ada pada bangunan di Masjidil Aqsa dengan akurat. Dan kapilah dagang yang baru pulang dari Yerusalem benar-benar mengkonfirmasi bahwa ucapan atau penjelasan Rasulullah itu benar. Oke, kita pas forward ya. Tadi dari zaman Rasulullah, kita coba berpindah ke 1300 tahun ke belakang. Ya, tepatnya ke tahun 1905. Seorang pegawai kantor paten di Swiss, ya pasti bisa menebak ya, bernama Albert Einstein, menulis persamaan yang merombak semua yang kita ketahui tentang waktu dan ruang. Einstein bilang bahwa waktu itu tidak absolut ya. Waktu bisa melambat, bahkan berhenti. Tergantung seberapa cepat Anda bergerak. Semakin kita bergerak dengan cepat, maka kita akan mengalami perubahan waktu. Ya, jadi sekali lagi, semakin cepat Anda bergerak, semakin lambat waktu berlalu untuk Anda. Ini bukan teori, ini adalah fakta terukur dan telah dibuktikan. Bahkan di beberapa video kita ya di channel Quantum Mind ini, kita telah membuat bahkan ada 3 video yang menjelaskan mengenai relativitas waktu ini. Ya, salah satu bukti adalah satelit GPS. Dan satelit GPS ini mengkoreksi perbedaan waktu ini hampir setiap hari. Ya, kalau tidak ada koreksi ini, maka Google Map ataupun petunjuk-petunjuk peta lainnya ini akan melesat bukan melesat ya, akan berbeda sekitar 10 km per hari. Sekarang teman-teman coba dengar ini ya. Al-Quran 600 tahun yang lalu sebelum Einstein menulis mengenai relativitas waktu ini, dalam Al-Quran menyatakan malaikat itu naik kepada Tuhannya dalam sehari
itu seperti lamanya 50.000 tahun untuk kita, ya. Ini kan mengisyaratkan sehari itu sebanding dengan 50.000 tahun. Bagi siapa? Bagi kita manusia. Jadi pergerakan malaikat yang lamanya 1 hari itu sebanding dengan pergerakan atau waktu yang ditempuh oleh manusia selama 50.000 tahun. Dan ini literally adalah relativitas waktu. Nabi Muhammad itu tidak punya gelar kependidikan, ya. Dia tidak punya degree, bahkan degree yang berhubungan langsung dengan fisika. Dia tidak tahu apa itu teori relativitas. Tetapi beliau dapat mendeskripsikannya semua itu, fenomena yang baru bisa dibuktikan sekitar 13 abad kemudian. Akan tetapi teman-teman, Einstein punya teka-teki yang lain yang cukup sangat aneh, ya. Tepatnya di tahun 1935 bersama ilmuwan lainnya, yaitu Nathan Rosen, ia menemukan solusi aneh dalam persamaannya, ya. Dalam persamaan general relativitasnya, ini menemukan persamaan yang aneh, yaitu lubang cacing, sebuah shortcut untuk melintasi ruang dan waktu. Jadi teman-teman, bayangkan di alam semesta ini seperti kertas. Kalau teman-teman mau pergi dari titik A ke titik B, biasanya kan kita jalan atau membuat garis itu di permukaan. Tetapi bagaimana kalau kertas itu kita lipat? Titik A dan titik B itu bahkan bisa saling bersebelahan gitu ya. Bukan berada dalam jarak yang jauh, tetapi ternyata bisa ada dalam jarak yang sangat dekat. Dan ya, Anda tidak perlu pergi cepat. Anda cukup melangkah saja. Apakah ini fiksi ilmiah? Ya, dulu mungkin iya. Tetapi sekarang NASA, ESA, fisikawan top dunia sedang serius meneliti ini. Ya, lubang cacing tadi itu mungkin secara matematis. Masalahnya cuma satu, mereka tidak stabil. Nah, lubang cacing akan langsung runtuh begitu ada materi masuk. Kecuali Anda punya exotic matter atau materi eksotik, materi dengan energi negatif untuk menahan tetap terbuka. Dan kita sampai saat ini belum bisa menemukannya. Sekarang coba kita kembali ke literasi dari agama Islam, ya, Al-Quran. Coba tebak apa yang Al-Quran sebut sebagai cara malaikat naik ke langit. Ya, Ma'arij diterjemahkan sebagai tangga atau jalan naik. Tapi akar katanya yaitu ARJ, literari berarti passage atau pintu, sesuatu yang Anda lalui. Dari sini muncul sebuah pertanyaan yang sangat menggugah. Apakah Al-Quran mendeskripsikan atau menarasikan wormhole 1400 tahun sebelum Einstein menyampaikan?